Musim hujan jemur celana, alhasil basah dan bau apek. Hati cemas gundah gulana, hadapi dia yang suka ngambek. Bagaimana ngambek bisa menjadi masalah dalam pernikahan? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Dalam konteks pernikahan, ngambek adalah sikap diam, menjauh, atau bersikap dingin yang dilakukan oleh salah satu pasangan sebagai bentuk protes atau ekspresi kekecewaan, tetapi tanpa mengkomunikasikannya secara langsung. Hal ini mungkin terjadi karena merasa tidak dimengerti, merasa diabaikan, tersinggung oleh ucapan atau tindakan pasangan juga, mungkin karena ada ekspektasi yang tidak terpenuhi. Secara psikologi, ngambek adalah bentuk dari mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism dan sering dikaitkan dengan perilaku pasif-agresif. Ini adalah cara seseorang mengekspresikan emosi negatif seperti marah, kecewa, atau terluka secara tidak langsung karena mungkin merasa tidak aman atau tidak tahu cara mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Apakah ngambek normal dalam pernikahan? Jawabannya ialah iya. Ngambek adalah hal yang wajar dan cukup umum terjadi dalam pernikahan. Karena pasangan suami istri itu adalah dua individu dengan latar belakang, cara berpikir, dan cara mengungkapkan perasaan yang berbeda. Kadang saat salah satu merasa kecewa, tersinggung, atau tidak dimengerti, reaksi spontan yang muncul adalah ngambek. Ngambek akan menjadi masalah bila terjadi terus-menerus dengan intensitas yang terlalu sering. Kalau ngambek dijadikan kebiasaan atau senjata untuk menghukum pasangan, maka akan muncul beberapa dampak negatif. Seperti yang pertama, ngambek membuat komunikasi jadi tertutup. Diam akan bikin masalah tidak pernah benar-benar selesai, hanya disimpan atau dipendam. Yang kedua, ngambek meningkatkan salah paham. Kita tidak berkomunikasi melalui telepati dengan pasangan kita. Pasangan mungkin tidak tahu apa yang salah dan akhirnya menebak-nebak. Akhirnya bisa salah tafsir dan memunculkan masalah baru. Yang ketiga, ngambek menumpuk emosi negatif. Kekecewaan yang tidak diungkapkan bisa berubah jadi dendam, marah, atau bahkan kebencian. Yang keempat, ngambek berpotensi menurunkan keintiman emosional. Hubungan akan terasa hambar, tidak hangat, dan bisa menjauhkan secara emosional. Yang kelima, ngambek bisa merusak kepercayaan dan rasa aman. Pasangan yang sering ngambek bisa membuat satu sama lain merasa berjalan di atas ranjau emosional. Perasaan cemas dan was-was, jangan-jangan salah lagi, takut untuk melakukan sesuatu. Ini membuat pernikahan terasa tidak nyaman. Selanjutnya yang keenam, ngambek berpotensi juga meningkatkan konflik jangka panjang. Ngambek bukan penyelesaian masalah, hanya penundaan. Dan saat masalah ditunda, biasanya efeknya makin besar di kemudian hari. Yang ketujuh, ngambek juga menumbuhkan rasa kesepian dalam hubungan. Bayangkan ada di rumah yang sama tapi merasa sendirian secara emosional karena pasangan ngambek dan menolak untuk berbicara. Ini bisa sangat menyakitkan dan menumbuhkan perasaan tidak dicintai. Yang kedelapan yang paling bahaya ialah ngambek bisa jadi pola toksik. Kalau ngambek digunakan untuk memanipulasi atau membuat pasangan merasa bersalah terus-menerus, itu bisa jadi bentuk kekerasan emosional yang halus. Nah, walaupun ngambek sering dianggap negatif, secara psikologis dan relasional, ngambek bisa punya dampak positif asal dilakukan dalam konteks yang sehat dan tidak berlebihan. Seperti yang pertama, ngambeknya pasangan menjadi signal bahwa ada sesuatu yang salah. Ngambek bisa jadi alarm emosional bahwa ada hal yang butuh untuk diperhatikan. Bila pasangan peka dan komunikatif, ngambek bisa jadi pintu awal untuk diskusi lebih dalam dan terbuka dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, ngambek mendorong introspeksi dan empati. Ngambek secara tidak langsung memancing pasangan untuk berpikir. Jika disikapi dengan niat memahami, bisa menumbuhkan rasa empati dan keinginan untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, ngambek diperlukan untuk menghentikan konflik sejenak. Jadi kadang ngambek muncul karena seseorang perlu waktu untuk menenangkan diri supaya tidak bicara dalam kondisi emosi yang tinggi. Dalam hal ini, ngambek bisa mencegah pertengkaran meledak dan memberi jeda emosional. Yang keempat, ngambek bisa menjadi pemicu untuk mengungkapkan kebutuhan emosional yang tersembunyi. Pasangan mungkin ngambek karena sebenarnya ingin diperhatikan, dimengerti, atau dipeluk, tapi tidak tahu cara mengatakannya. Kalau pasangan bisa menangkap signal itu dengan positif dan lembut, hubungan justru bisa lebih dekat secara emosional.
Yang kelima, ngambek bisa jadi awal dari proses belajar berkomunikasi dengan lebih sehat. Setelah menyadari bahwa ngambek bikin pasangan bingung, kita bisa mulai belajar mengungkapkan perasaan kita dengan kata-kata. Jadi ini bisa memacu pertumbuhan pribadi dan relasi. Jadi bukan berarti ngambek itu selalu buruk, tapi tergantung niat, cara, dan bagaimana penyelesaiannya. Dan ingat, ngambek hanya bisa berdampak positif kalau diikuti dengan komunikasi terbuka setelahnya. Kalau cuma ngambek, diam, pulih sendiri tanpa dibahas, itu akan jadi pola yang tidak sehat. Dari sudut pandang positif, ngambek itu ibarat kode emosional. Kalau diterjemahkan dengan benar dan ditindaklanjuti dengan komunikasi yang sehat, bisa jadi bahan bakar untuk saling memahami. Tapi kalau diabaikan atau dijadikan senjata pasif agresif, bisa menghancurkan. Jadi apa solusi bila pasangan ngambek? Yang pertama, tetap tenang dan jangan balas ngambek. Membalas ngambek dengan balik ngambek hanya akan memperbesar konflik. Kita perlu jadi pihak yang dewasa secara emosional. Yang kedua, coba mengerti dan pahami pola dan pemicunya. Apakah merasa tidak didengarkan, merasa diabaikan, butuh perhatian, sedang lelah atau stres, atau ada ekspektasinya yang tidak terpenuhi. Dengan tahu akan masalah dan polanya, kita bisa mengantisipasi dan mencegah ngambek sebelum itu muncul. Yang ketiga, berikan validasi, bukan ceramah. Kadang pasangan ngambek bukan karena ingin dimarahi atau diceramahi, tapi butuh dimengerti. Yang keempat, beri waktu, tapi jangan biarkan terlalu lama. Kalau pasangan kita sedang butuh waktu sendiri menenangkan diri, beri ruang, tapi jangan biarkan berlarut-larut. Setelah suasana lebih tenang, ajak bicara dengan baik-baik. Yang kelima, bangun budaya komunikasi yang terbuka dan tawarkan bantuan untuk pasangan kita boleh bertumbuh dalam kedewasaan emosional dan komunikasi. Jadi solusinya bukan langsung menyuruh pasangan berhenti, tapi lebih kepada memahami apa yang dia sedang rasakan dan bantu dia mengekspresikannya dengan cara yang lebih sehat. Intinya jangan fokus kepada ngambeknya, tapi kebutuhan yang belum tersampaikan. Alkitab mengatakan dalam Amsal 15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ketika pasangan ngambek, jangan membalas dengan emosi. Tetap tenang dan gunakan kata-kata yang menenangkan. Sebagai kesimpulan, ngambek adalah sesuatu yang normal dalam pernikahan, namun akan berdampak negatif bila sering terjadi dan berulang dengan pola dan intensitas yang tinggi. Namun demikian, dengan empati plus komunikasi dan kesabaran, ngambeknya pasangan bisa teratasi, bahkan kita bisa membantu pasangan untuk lebih terbuka dan pernikahan menjadi kuat dan bahagia dengan pertolongan Tuhan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Kapas.